Kesempatan malam ini mungkin akan kita ulang kembali untuk mengingatkan kita demi sempurnanya sholat kita dan juga nanti keturunan anak kita, keluarga kita, yaitu akan saya mulai atau akan kita bahas di sini babu sunanis sholah. Yang sunnah aja dah, karena banyak yang tidak ngerti, artinya tidak paham mana yang sunnah, mana yang rukun. Sampai ada orang bertanya, Pak Ustadz, kalau saya sholat tahajud, saya baca surah ini boleh nggak? Saya bilang nggak baca surah juga boleh gitu. Ya karena itu sunnah gitu. Nggak baca juga nggak apa-apa. Sholat fardu juga begitu. Baca surah itu sunnah. Nah tapi kalau kita tidak mengerjakannya, itu kebangetan. Orang kita sholatnya begitu sangat mahal nilainya, kita nggak sungguh-sungguh gitu. Ya, bahkan menentukan awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti di hari yaumil hisab, hari kiamat, yang akan diperiksa kepada seseorang itu, terhadap seorang itu adalah ibadahnya, diantaranya yang pertama adalah sholat. Belum haji, belum zakat, belum sedekah, belum yang lain-lainnya, tapi sholat dulu. Fa in saluhat fa saluhat sairu amali. Kalau sholatnya diperiksa sudah benar, yang lain pasti benar gitu. Jadi barometernya itu menentukan sekali. Wa in fasadat fa fasada sairu amali. Kalau sholatnya setelah diperiksa dapat nilai jeblok gitu, merah, nggak beres gitu, maka yang lainnya juga pasti nggak beres gitu. Jadi kalau ada orang, kita mau menilai dia soleh apa enggak gitu, dia jujur apa enggak, dia baik apa enggak, lihat aja sholatnya gitu. Kalau sholatnya udah nggak benar, kita diajak dagang sama dia, lebih baik kita pikir 2 kali itu. Karena sholatnya aja dia nggak begitu bisa menjaga, apalagi amanah gitu. Jadi sangat penting ya untuk kita jaga. Seperti Nabi Ibrahim, yang sangat dikhawatirin adalah perintah sholat itu, sehingga beliau berdoanya tidak pernah berhenti ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nah, di dalam pembahasan babu sunanis shalah ini dikatakan wahya qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin wa bihi wa ilaihi qala bismillahirrahmanirrahim babu sunanis shalah wa hiya sunanun katsiratun. Sunat-sunat di dalam salat itu disebut dikatakan di sini sunanun katsiratun, sunnah yang luar biasa banyaknya ya. Awsuluha ba'duhum ila alfi sunnah. Ada sebagian fuqaha, ulama fikih itu merinci sampai 1000 macam sunnah di dalam sholat. 1000 macam lebih dari 1000 gitu. Ada yang sholat sunat sebelum sholat, ada sunat sesudah sholat, di dalam sholat atau sudah sholat. Seperti wirid, baca tasbih itu sunnah sesudah sholat. Kaitannya dengan sholat. Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, hadis qudsi ini. Di dalam hadis panjang, tapi yang disebutkan di sini diantaranya wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah seorang hambaku di dalam mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan suatu, ahabba ilayya, yang aku lebih suka, lebih senang, mimma iftaratuhu alaihi, kalau dia mau mengerjakan yang aku wajibkan kepadanya. Itu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi lah gitu ya. Harga mati itu ya. Kalau sudah kita taat pada perintah Allah yang wajib, itu Allah suka, sangat suka, ahabbu ilayya. Tetapi ada kalimat begini, Allah sendiri mengatakan
Wala yazhalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan seorang hambaku yang senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Jadi kita kalau pengen dekat Allah, jika kita melakukan yang sunnah itu, maka Allah janjikan hatta uhibbahu, sehingga nanti aku akan cinta kepadanya. Nah, kalau orang sudah dicintai oleh Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Jika orang itu sudah aku cintai, maka aku akan selalu mendampinginya di dalam hidup. Kalau dia mendengar, pendengarannya itu akan aku arahkan supaya yang positif aja gitu. Begitu juga wa basarahu alladzi yubsiru bihi. Yang dipandang juga begitu. Fa idza wa yadahu allati yabtishu biha. Begitu juga tangan yang melakukan sesuatu. Umpama pejabat, tanda tangannya itu juga nggak salah gitu. Tidak yang yang keliru, diarahkan oleh Allah gitu. Warijlahu allati yamshi biha. Begitu juga kakinya, kalau dia mau pergi pasti pergi ke tempat yang baik-baik aja gitu. Kalaupun niat untuk pergi yang tidak baik, itu ada aja halangannya. Itu namanya orang yang dicintai oleh Allah. Ya, tidak akan nyasar gitu. Nah, yang paling utama lagi kata Allah, la in sa'alani a'utiyannahu. Jika dia orang yang aku cintai itu meminta kepadaku, pasti aku akan penuhi permintaannya. Cuman cara Allah gitu ya. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Jika hambaku yang selalu mengerjakan yang sunnah-sunnah itu meminta perlindungan dari aku, maka pasti aku akan lindungi dia gitu. Aku akan selamatkan dia gitu. Nah, di sini mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah. Di sini katakan aqsamu sunani min nahyati waqtiha salasatun. Kalau sunnah-sunnah yang kaitan dengan salat itu dilihat dari segi waktu, dibagi 3. Sunanun qabla shalah. Sunnah dikerjakan sebelum salat. Di antaranya adalah azan, qomat, siwak, dan seterusnya. Nanti dibahas rinci itu. Soal azan juga dibahas secara lengkap atau terinci banget gitu. Yang makruh, ya, yang sunnah dan sebagainya dalam azan. Ada lagi yang kedua sunanun asna as-shalah. Sunat yang dikerjakan di dalam sholat itu sendiri. Seperti kita tahu, rukun sholat itu cuma 13. Ya, atau ada yang mengatakan 17 kalau dipisah antara tamaknina dengan ruku dan seterusnya. Jadi katakanlah 13. Selainnya itu sunnah. Ada lagi sunnah ba'da sholat. Sunat yang dikerjakan sesudah sholat. Nah, itu apa saja nanti juga akan kita bahas bersama-sama dan mudah-mudahan menjadi tambahan untuk kita termotivasi gitu untuk melakukan yang sunnah-sunnah ini. Kalau sudah ada ilmunya, biasanya kita lebih semangat gitu. Insya Allah, ya mungkin waktunya sudah waktu Isya. Ya. Di dalam sunat itu ada sunat abad di dalam sholat, ada sunat hayat ya. Nanti juga dibahas itu.